Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang dunia pewayangan. Saya akan mengajak teman-teman untuk mempelajari silsilah tokoh-tokoh pewayangan secara urut berkesinambungan, sehingga nantinya kita akan mengetahui bahwa cerita pewayangan Jawa itu ternyata sangat-sangat luas, tidak hanya berkutat seputar cerita Pandawa dan Kurawa saja. Namun banyak juga cerita tentang tokoh-tokoh lain yang jarang sekali dipentaskan. Nah, bicara tentang Pandawa dan Kurawa, dulu di video nomor 19 telah kita bandingkan silsilah Pandawa dan Kurawa berdasarkan sumber Mahabharata original seperti ini, yang dibandingkan dengan versi Pandawa dan Kurawa yang telah dijawakan. Nah, seperti ini ya. Ketika saya mengatakan bahwa Mahabharata yang original berasal dari India, banyak komentar yang mendukung dan banyak pula komentar yang tidak setuju. Yang tidak setuju mengatakan bahwa Mahabharata itu asli dari Jawa. Justru orang India yang meniru. Nah, misalnya seperti itu. Banyak alasan yang diajukan, antara lain mengatakan bahwa banyak loh buktinya Mahabharata itu ada di Jawa. Contohnya candi-candi di Dieng itu diberi nama pewayangan. Candi Gatotkaca, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Dwarawati, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang mengatakan, lah itu Gatotkaca, itu kan nama Jawa, tidak mungkin orang India bernama Gatot. Ya silakan, sah-sah saja meyakini Mahabharata berasal dari Jawa, kemudian ditiru oleh India, silakan, itu keyakinan. Tapi di sini kita tidak bicara tentang keyakinan, kita di sini bicara tentang data. Candi-candi di Dieng itu diberi nama pewayangan itu mulai kapan? Sedangkan candi-candi tersebut dulu ditemukan tidak ada namanya. Karena itu candi peninggalan Kerajaan Medang yang dibangun sekitar abad ke-9 ya. Ketika ditemukan candi-candi tersebut tidak ada namanya, lalu oleh masyarakat setempat diberi nama tokoh pewayangan biar mudah diingat atau bagaimana. Buktinya apalah? Buktinya ya nama Puntadewa itu. Puntadewa itu adanya di cerita pewayangan era Jawa Baru. Karena nama yang orisinal itu bukan Puntadewa, melainkan Yudhistira. Candi Semar juga begitu. Semar itu adanya di naskah sastra era Majapahit akhir. Sedangkan di era Medang belum ada naskah yang menceritakan tentang tokoh Semar. Mengenai nama Gatotkaca itu sudah kita bahas di video nomor 16. Bahwa Gatotkaca itu bukan nama Jawa asli, tetapi dari nama Sansekerta atau India kuno yang berasal dari gabungan dua kata yaitu Gata dan Utkaca. Tapi kenapa kok orang India tidak ada yang bernama Gatot? Ya jelas tidak ada. Karena orang India tahu bahwa Gatotkaca tidak bisa dipisah menjadi Gatot dan Kaca, tetapi pemisahannya adalah Gata dan Utkaca. Sehingga tidak ada orang India yang pakai nama Gatot, tidak ada. Tapi kalau pakai nama Gatotkaca ada, yaitu Sri Maharaja Gatotkaca dari dinasti Gupta yang memerintah di India tahun 280 hingga 319 Masehi. Sri Maharaja Gatotkaca ini jelas lebih tua daripada semua orang Jawa yang bernama Gatot. Nama Gatot sendiri kan baru populer di era Jawa Baru. Contohnya Jenderal Gatot Subroto, Jenderal Gatot Nurmantio. Itu kan tokoh-tokoh bernama Gatot yang hidup di era modern. Kalau di abad 19, contohnya Sultan Hamengkubuwono V yang mempunyai nama asli Raden Mas Gatot Menol. Sedangkan yang berasal dari zaman kuno, zaman Majapahit, zaman Medang, zaman Kadiri itu tidak ada prasasti atau rontal kuno yang menyebut ada orang Jawa bernama Gatot. Kenapa? Karena pada zaman kuno orang Jawa tahu kalau Gatotkaca itu tidak bisa dipisah menjadi Gatot dengan Kaca, tetapi misahnya adalah Gata dan Utkaca. Jadi bukan Gatotkaca itu berasal dari Jawa karena Gatot itu nama Jawa, bukan begitu. Tetapi orang Jawa pakai nama Gatot karena terinspirasi dari Gatotkaca. Sedangkan Gatotkaca itu bukan nama Jawa asli, tetapi nama dari bahasa Sansekerta. Itu sudah kita bahas di video nomor 16. Ada juga komentar yang mengatakan, mana ada orang India bernama Abhimanyu? Ya memang tidak ada orang India bernama Abhimanyu. Kenapa? Karena di India sana namanya adalah Abhimanyu. Di naskah Mahabharata yang orisinil itu tertulisnya Abhimanyu, bukan Abimanyu. Yang menyebut Abimanyu itu orang Jawa. Sedangkan di Bali nyebutnya Bhimanyu. Kalau memang cerita Mahabharata itu berasal dari Nusantara, seharusnya kompak dong Jawa dengan Bali penyebutannya. Tapi kenapa di Jawa disebut Abimanyu, di Bali disebut Bhimanyu? Karena sumbernya berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Abhimanyu. Itu pun sudah kita bahas dalam video sebelumnya.
Nah, teman-teman, di video nomor 19 telah kita bahas silsilah Pandawa dan Kurawa berdasarkan sumber orisinal, sehingga tidak perlu lagi kita baca satu persatu di sini ya. Cukup kita fokus pada tokoh bernama Maharaja Bharata. Maharaja Bharata ini adalah raja legendaris yang berkuasa di seluruh Asia Selatan. Wilayah kekuasaannya terbentang luas disebut Bharatawarsha, yang pada zaman modern ini meliputi India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, Sri Lanka, atau kita sebut saja India dan sekitarnya. Jadi Bharata ini raja yang berkuasa di India dan sekitarnya pada zaman kuno. Keturunannya disebut kaum Bharata, memakai ba panjang. Jadi itu dalam bahasa Sanskerta, Bharata artinya keturunan Bharata. Panjang dan pendek itu maknanya sudah berbeda. Di antara keturunan Maharaja Bharata itu yang paling legendaris adalah para Pandawa dan Kaurawa. Sehingga cerita tentang Pandawa dan Kaurawa itu disebut Mahabharata. Maha artinya agung dan Bharata itu artinya keturunan Bharata. Nah, bagaimana dengan versi Jawa? Kalau silsilah versi Jawa yang sudah kita bahas di video nomor 19 tidak ada tokoh Bharata ya. Jadi Pandawa dan Kurawa itu dibuatkan silsilah yang berbeda dengan versi Mahabharata original. Nah, karena tidak ada tokoh Bharata dalam cerita versi Jawa, maka aneh kalau ada yang mengklaim Mahabharata berasal dari Jawa. Bagaimana bisa menyebut Mahabharata berasal dari Jawa sedangkan tokoh Bharata dalam cerita pewayangan Jawa dihilangkan, diganti menjadi tokoh lain. Nah, kembali ke cerita Mahabharata. Sudah kita bahas di video nomor 19 bahwa cerita Mahabharata dimulai dari bawah, yaitu kisah Raja Janamejaya yang meminta kepada Resi Waisampayana untuk menceritakan riwayat leluhurnya, yaitu para Pandawa. Janamejaya ini adalah putra dari Maharaja Pariksit. Kemudian saya dapat komentar, Parikesit itu jelas nama Jawa, Pari dan Kesit itu nama Jawa. Nah, itu namanya cocok logi ya. Parikesit itu adalah penjawaan dari tokoh Pariksit ya. Kalau di Mahabharata original namanya itu Pariksit, dijawakan menjadi Parikesit. Raja Janamejaya tadi meminta kepada Resi Waisampayana untuk menceritakan kisah kepahlawanan leluhurnya, yaitu para Pandawa. Yang ceritanya itu disebut Mahabharata. Itu tersusun atas 18 jilid yang disebut Astadasya Parwa. Jadi Mahabharata itu sebenarnya sangat tebal. Ada 18 jilid ya. Jilid pertama disebut Adiparwa. Itu menceritakan tentang Raja Janamejaya tadi. Kemudian naik cerita tentang Garuda dan para naga. Cerita tentang para Pandawa dan leluhurnya. Hingga akhirnya Pandawa berhasil membangun sebuah negara bernama Indraprastha. Kemudian yang jilid kedua yaitu Sabhaparwa menceritakan Pandawa menumpas Raja Angkara Murka bernama Jarasandha. Kemudian Pandawa kehilangan negara Indraprastha karena direbut oleh Kurawa melalui permainan dadu. Jilid ketiga dan keempat yaitu Wanaparwa dan Wirataparwa itu menceritakan tentang Pandawa menjalani pembuangan akibat kalah bermain dadu selama 13 tahun. Kemudian yang kelima adalah Udyogaparwa menceritakan para Pandawa berusaha mendapatkan kembali negara Indraprastha karena masa hukuman mereka telah berakhir. Namun para Kaurawa menolak mengembalikan Indraprastha, justru menantang para Pandawa untuk berperang apabila ingin mendapatkan Indraprastha dan sekaligus juga dengan Hastinapura. Jadi ini yang perlu kita luruskan bahwa perang Bharatayuddha itu bukan rebutan warisan, bukan rebutan negara Hastinapura, tetapi karena para Kaurawa menantang Pandawa apabila Pandawa ingin mendapatkan kembali negara Indraprastha, yaitu negara yang dibangun para Pandawa dari hasil keringat mereka sendiri. Kemudian yang keenam, ketujuh, 8, 9, 10 ini adalah menceritakan perang Bharatayuddha ya. Ada Bhisma Parwa itu 10 hari pertama, lalu Drona Parwa hari ke-11 sampai 15, kemudian Karna Parwa itu hari ke-16 dan 17, dan Salya Parwa itu perang hari ke-18. Kemudian Sauptika Parwa itu serangan malam ya, Aswatama melakukan pembunuhan di kemah Pandawa. Kemudian Setri Parwa, jilid yang ke-11, lalu Shanti Parwa, jilid yang ke-12, dan
Anusasana Parwa jilid ke-13 ini menceritakan tentang kondisi pasca perang Bharatayuddha hingga meninggalnya Bhisma, sesepuh kerajaan Hastinapura. Yang jilid ke-14 Aswamedha Parwa itu menceritakan para Pandawa mengadakan upacara Aswamedha setelah Yudhistira kembali menjadi maharaja. Lalu Ashramawasi Parwa menceritakan kematian para sesepuh yaitu Dhritarashtra, Kunti, Gandhari, Widura. Kemudian Mausala Parwa menceritakan tumpasnya bangsa Yadawa, termasuk di dalamnya adalah Sri Krishna yang meninggal dunia kembali menjadi Dewa Wisnu. Kemudian jilid ke-17 yaitu Mahaprastanika Parwa menceritakan para Pandawa meninggal satu persatu ketika mendaki Gunung Himalaya kecuali Yudhistira yang paling tua. Jilid terakhir yaitu Swargarohana Parwa itu menceritakan Yudhistira diuji kesetiaannya sehingga dia berhasil membawa saudara-saudaranya naik ke swarga. Jadi Mahabharata itu tersusun atas 18 jilid yang original menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian masuk ke Jawa bersamaan dengan masuknya agama Hindu-Buddha. Kemudian pada tahun 996, cerita Mahabharata disadur ke dalam bahasa Jawa, waktu itu masih Jawa kuno ya, atas perintah Sri Maharaja Dharmawangsa Teguh, Raja di Jawa Timur waktu itu. Ini terbukti di naskah Wirata Parwa versi Jawa kuno itu ada kutipan kalimat yang berbunyi, Sirata Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikrama Ngaranira Umilwa Manggala Nimang Jawa Kena Biasa Mata. Terjemahannya ialah, beliau Sri Dharmawangsa Teguh Anantawikrama nama beliau ikutlah mendapat berkah dalam menjawakan ajaran resi biasa. Biasa itu siapa? Biasa itu yang menyusun Mahabharata. Ada kata Mang Jawa Kena, itu adalah bukti bahwa Mahabharata itu dijawakan, bukan asli Jawa. Nah, kemudian pada era Jawa Baru, itu cerita Mahabharata tidak hanya dijawakan, tapi ceritanya dipindahkan ke Jawa seolah-olah terjadi di Jawa. Ini pun sudah kita bahas di video nomor 19. Kenapa demikian? Karena dinasti Mataram itu kan menganut agama Islam. Dalam agama Islam, manusia pertama itu Nabi Adam, itu keyakinan Islam. Sehingga cerita Mahabharata yang terlanjur dicintai, terlanjur disukai oleh masyarakat Jawa tetap dipertahankan, tetap dilestarikan, tetapi disesuaikan dengan keyakinan agama Islam. Jadinya seperti ini sudah kita bahas di video 19. Ya, tidak perlu kita baca satu persatu lagi. Nah, perbedaannya apa? Kalau versi Jawa Baru, Parikesit ini punya anak bernama Yudhoyono. Sedangkan kalau versi original, anak Parikesit adalah Janamejaya tadi ya. Nah, cerita pewayangan yang berkisah tentang para Pandawa dan Kurawa disebut dengan istilah Wayang Purwo. Sumber yang lengkap itu terdapat dalam kitab Pustaka Raja Purwo yang disusun oleh Pujangga Surakarta bernama Raden Ngabahi Ranggawarsita. Tapi perlu saya tegaskan di sini bahwa Raden Ngabahi Ranggawarsita bukan pujangga yang pertama kali menyusun silsilah seperti ini. Beliau hanya melengkapi dan menyempurnakan silsilah yang disusun oleh para pujangga sebelum beliau. Ya, misalnya Babatan Najawi, itu silsilahnya sudah seperti ini. Padahal Babatan Najawi ditulis sebelum Raden Ngabahi Ranggawarsita lahir. Cerita tentang Pandawa dan Kurawa ini ada lanjutannya, yaitu disebut Wayang Madya ya. Dalam Wayang Madya dikisahkan bahwa Parikesit punya anak Yudhoyono. Yudhoyono menjadi Raja Ngastina. Ngastina itu adalah penjawaan dari versi original yaitu Hastinapura. Yudhoyono kemudian digantikan putranya yang bernama Gendroyono. Lalu Gendroyono ini salah paham dengan adiknya yang bernama Sudarsono. Lalu Sudarsono dihukum padahal dia tidak bersalah. Para dewa turun, Gendroyono diusir dari kerajaan Ngastina, lalu mendirikan negara baru bernama Mamenang di bumi Kadiri. Sedangkan Sudarsono menjadi Raja Ngastina, bergelar Prabu Yudhoyoko. Ya, Gendroyono mewariskan kerajaan Kadiri kepada putranya yang bernama Jayabaya. Nah, Jayabaya ini raja yang dikisahkan mampu meramal masa depan tanah Jawa. Nah, ini sudah kita bahas di dalam video nomor 35 bahwa cerita tentang Jayabaya meramal masa depan tanah Jawa itu adalah cerita legenda. Sedangkan yang versi sejarah, tokohnya bernama Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya.
keturunan dari Maharaja Airlangga, bukan keturunan Prabu Parikesit atau keturunan Raden Arjuna ya. Sedangkan Sudarsono digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Sariwahono. Ini kerajaannya sudah berganti menjadi Yawastino, bukan lagi Ngastino. Kemudian Sariwahono ini pindah ke kerajaan Malowopati. Ya, lalu Malowopati diwariskan kepada putra sulungnya bernama Prabu Ajidarma. Prabu Ajidarma ini membalaskan kematian ayahnya yang tewas di tangan Prabu Jayabaya, namun Ajidarma juga meninggal di tangan Prabu Jayabaya. Sedangkan adiknya yang bernama Astrodarma itu menjadi raja di kota lama, yaitu Yawastino. Antara Jayabaya dengan Astrodarma itu kemudian berdamai. Astrodarma menjadi menantu Jayabaya, lahirlah seorang putra yang bernama Anglingdarma. Ini juga raja legendaris. Tapi Anglingdarma ini sewaktu lahir ayahnya sudah meninggal karena kerajaan Yawastino tenggelam oleh banjir. Kemudian Anglingdarma menjadi raja Malowopati, warisan dari Prabu Ajidarma. Sedangkan kerajaan Kadiri diwarisi oleh Prabu Jaya Amijaya, kemudian diwariskan kepada putranya yaitu Prabu Jaya Amisena. Sementara itu Anglingdarma mengangkat dua putranya sebagai raja, yaitu Anglingkusumo sebagai raja Bojonagoro dan Danurwendo sebagai raja Kartonagoro. Apakah kerajaan Bojonagoro sama dengan Kabupaten Bojonegoro di zaman modern? Jawabnya tidak ya. Kerajaan Bojonagoro itu adanya di cerita sastra. Sedangkan Kabupaten Bojonegoro itu asalnya dari Kabupaten Rajekwesi. Nama Kabupaten Bojonegoro itu pertama kali dipakai pada era kolonial. Jadi bukan berasal dari kerajaan Bojonagoro. Nah, itu sudah kita bahas juga di video nomor 35. Sedangkan Anglingdarma ini apakah benar cucu Jayabaya itu adanya juga di cerita sastra. Sedangkan di versi purbakala, Jayabaya apakah punya cucu bernama Anglingdarma itu tidak ada bukti. Karena Anglingdarma sendiri juga saduran dari sastra Jawa kuno yang bernama Maharaja Aridharma. Itu sudah kita bahas di video nomor 35 juga. Kemudian Anglingdarma ini menjadi pendeta, sedangkan kerajaan Malowopati diwarisi cucunya yang bernama Gondokusumo. Sedangkan Jaya Amisena mewariskan kerajaan Kadiri kepada putranya yang bernama Kusumo Wicitro. Setelah itu kerajaan Kadiri mengalami musibah sehingga Kusumo Wicitro memindahkan pusat pemerintahan ke kerajaan Pengging. Lalu ia digantikan oleh putranya yang bernama Prabu Citrosomo. Citrosomo digantikan putranya yang bernama Prabu Poncodriya. Poncodriya digantikan putranya sebagai raja Pengging bernama Prabu Anglingdriya. Sedangkan adik dari Prabu Anglingdriya yang bernama Prabu Diponoto menjadi raja di Salembi. Sedangkan adiknya lagi yaitu Prabu Darmonoto menjadi raja kerajaan Sudimoro. Lalu ada lagi saudara perempuan bernama Dewi Jaini menikah dengan raja Sigaluh yang bernama Prabu Sindulo. Nah, Darmomoyo ini menjadi menantu Anglingdriya. Lalu dia punya anak bernama Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso ini berhasil mengalahkan Prabu Boko yang berperang dengan kerajaan Pengging. Ya, nah, ini menjadi legenda pembangunan Candi Prambanan. Menurut mitosnya Candi Prambanan dibangun semalam jadi oleh Bandung Bondowoso. Padahal kalau menurut cerita sejarah, Candi Prambanan itu tidak dibangun semalam jadi, tapi dibangun bertahun-tahun ya pada era Kerajaan Medang. Kemudian Prabu Anglingdriya dikalahkan oleh Dewata Cengkar, raja kanibal yang bertahta di Kerajaan Medang Kamulan. Dewata Cengkar ini kemudian dikalahkan oleh Brahmana dari India bernama Ajisoko, yang kemudian menjadi mitos lahirnya Aksara Jawa. Nah, itu saya sebut mitos ya, itu cerita legenda seperti itu. Sedangkan cerita sejarahnya, Aksara Jawa itu bukan diciptakan semalam jadi, tetapi merupakan hasil evolusi panjang bertahun-tahun dari Aksara Kawi. Sedangkan Aksara Kawi itu adalah hasil modifikasi dari aksara Palawa yang berasal dari India Selatan. Setelah itu, Ajisoko menjadi Raja Medang Kamulan bergelar Prabu Widayaka dan mewariskan kerajaan tersebut kepada putra Prabu Anglingdriya yang menjadi menantunya bernama Suwelocolo. Sedangkan adiknya yang bernama Pandoyonoto menjadi Raja Pengging. Suwelocolo kemudian digulingkan oleh putra Dewata Cengkar yang bernama Daneswara. Sedangkan Daneswara dikalahkan oleh putra Prabu Suwelocolo yang bernama Joko Kanduyu bergelar Sri Mahapunggung. Sri Mahapunggung lalu mewariskan kerajaan Medang Kamulan kepada Prabu Jaya Lengkara.
Saat itu kerajaan Medang Kamulan sudah berganti nama menjadi kerajaan Purwocarito. Sedangkan adik Jayalengkara yang bernama Tejo Lengkara itu menjadi raja di Mojopuro. Nah, ini adanya di cerita Wayang Madya. Kitabnya bernama Pustaka Raja Madya. Nah, ini masih ada lanjutannya, yaitu Jayalengkara tadi punya anak bernama Lembu Subroto. Setelah Jayalengkara meninggal dunia dan kerajaan Purwocarito dihancurkan oleh musuh, Lembu Subroto mengungsi ke tempat pamannya yaitu Tejo Lengkara dan diberi sebidang tanah, kemudian dibuka menjadi kerajaan bernama Jenggala Manik. Lembu Subroto ini bergelar Prabu Resi Gatayu, jadi dia seorang raja yang merangkap menjadi pendeta yang membimbing adik sepupunya yaitu Tejangkara sebagai Raja Mojopuro menggantikan ayahnya. Lembu Subroto memiliki 5 orang anak, yang paling tua bernama Dewi Kilisuci menjadi pendeta di Pucangan. Sedangkan yang nomor 2 bernama Dewa Kusumo mewarisi kerajaan Jenggala bergelar Prabu Lembu Ami Luhur. Yang nomor 3 bernama Lembu Peteng diangkat menjadi Raja Kadiri bergelar Prabu Lembu Ami Joyo. Yang keempat bernama Lembu Mangarang diangkat sebagai Raja Ngurawan bergelar Prabu Lembu Ami Seno. Dan yang kelima bernama Lembu Mardadu diangkat sebagai Raja Singosari bergelar Prabu Lembu Ami Sani. Nah, ini kerajaan Singosari ya, versi tradisional, berbeda dengan kerajaan Singhasari versi Purbakala yang didirikan oleh Ken Angrok bergelar Sri Rajasa Sang Amurwa Bumi. Itu sudah kita bahas di video nomor 22. Antara Prabu Lembu Ami Luhur dan Prabu Lembu Ami Joyo berbesan, yaitu Pangeran Jenggala yang bernama Panji Hinokertopati menikah dengan Dewi Sekartaji atau Galuh Condrokirono dari kerajaan Kadiri. Panji Hinokertopati ini disebut juga Panji Asmoro Bangun. Dari perkawinan itu lahir putra bernama Kudolaleyan. Jadi ini disebut sebagai Wayang Gedhog atau Wayang Panji. Kitabnya bernama Pustaka Raja Antara, lanjutan dari Pustaka Raja Purwo dan Pustaka Raja Madya. Ini silsilah yang versi sederhana ya. Jadi sebenarnya putra dari Lembu Ami Luhur ini banyak sekali. Putra dari Lembu Ami Joyo juga ada Sekartaji, ada Gunung Sari dan sebagainya. Gunung Sari ini yang mewarisi kerajaan Kadiri. Adapun kerajaan Jenggala diwarisi oleh Raden Panji Hinokertopati atau Panji Asmoro Bangun yang bergelar Prabu Suryo Amiseso. Setelah itu kerajaan Jenggala diwariskan kepada Kudolaleyan yang bergelar Prabu Suryo Ami Luhur. Nah, ini disebut Wayang Gedhog ya. Nah, ini lanjutannya ada, yaitu disebut Wayang Krucil. Kudolaleyan tadi, yaitu putra dari Panji Asmoro Bangun dan Galuh Condrokirono, memindahkan kerajaan ke Sunda karena kerajaan Jenggala mengalami musibah tenggelam oleh banjir. Kudolaleyan lalu mendirikan kerajaan Pajajaran di tanah Pasundan bergelar Prabu Mahesa Tandreman. Nah, ini kalau dipikir ya tidak masuk akal, kerajaan Jenggala ada di Jawa Timur, kena musibah, kenapa kok pindah jauh sekali ke Pajajaran di Jawa Barat? Apa nggak terlalu jauh? Nah, tapi itu kan memang cerita yang disusun oleh pujangga keraton dulu seperti itu. Tujuannya bukan logis atau tidak logis, tapi untuk legitimasi bahwa Raja-Raja Mataram itu mewarisi darah raja-raja terdahulu, termasuk Mojopahit, Pajajaran, Kadiri, dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian Mahesa Tandreman tadi digantikan oleh putranya yang bergelar Prabu Banjaran Sari. Prabu Banjaran Sari mewariskan kerajaan Pajajaran kepada putranya yaitu Prabu Purbosapolo. Prabu Purbosapolo mewariskan Pajajaran kepada putranya yaitu Prabu Dewa Mantolo. Prabu Dewa Mantolo digulingkan oleh pamannya yang bergelar Prabu Munding Sari. Prabu Munding Sari digantikan putranya yaitu Prabu Munding Wangi. Prabu Munding Wangi digantikan putranya yaitu Prabu Sri Pamekas. Prabu Sri Pamekas ini dibunuh oleh anak angkatnya yang bernama Prabu Siung Wanoro. Jadi ini adalah silsilah Raja-Raja Pajajaran menurut versi pujangga keraton Jawa Baru. Kalau dibandingkan dengan silsilah Raja-Raja Pajajaran versi naskah-naskah Sunda ya jelas berbeda. Sri Pamekas tadi punya 2 anak yaitu Arya Bangah dan Joko Sesuruh. Joko Sesuruh ini mendirikan kerajaan Mojopahit bergelar Prabu Bratono. Ya, jadi ini kita sebut universe tradisional ya. Kalau di universe tradisional ini nyebutnya adalah kerajaan Mojopahit, didirikan oleh Joko Sesuruh. Sedangkan di universe Purbakala
namanya Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Itu sudah kita bahas di video nomor 20. Kemudian Prabu Bratono digantikan putranya yaitu Prabu Brokumoro. Brokumoro digantikan putranya yaitu Prabu Browijaya I. Prabu Browijaya I digantikan putrinya yaitu Ratu Ayu atau Dewi Subositi, atau di naskah lain terkenal dengan sebutan Ratu Kencana Wungu. Ratu Ayu ini menikah dengan Damarwulan yang kemudian menjadi Raja Mojopahit bergelar Brokusumo. Mereka kemudian digulingkan oleh adik dari Ratu Ayu yang bergelar Browijaya II. Browijaya II digantikan putranya yaitu Browijaya III. Browijaya III digantikan putranya yaitu Browijaya IV. Brawijaya IV digantikan putranya yaitu Brawijaya V. Ia digulingkan oleh putranya sendiri yaitu Raden Patah, pendiri Kerajaan Demak. Sedangkan putra yang lain yaitu Bondan Kejawan itu menurunkan Raja-Raja Mataram. Jadi ini adalah silsilah Raja-Raja Mojopahit menurut versi Pujangga Dinasti Mataram. Jelas berbeda dengan silsilah Raja-Raja Majapahit versi Purbakala yang disebut Dinasti Rajasa. Sudah saya sampaikan di video nomor 20 bahwa Dinasti Rajasa dengan Dinasti Brawijaya itu tidak perlu dicampur aduk, tidak perlu disama-samakan. Karena apa? Karena universe-nya sudah berbeda, ceritanya sudah berbeda, kisahnya sudah berbeda. Jadi ini adalah silsilah yang disusun oleh Pujangga Dinasti Mataram era Kerajaan Jawa Baru. Raja-raja dinasti Mataram disebut sebagai keturunan Mojopahit. Mojopahit disebut sebagai keturunan Pajajaran. Pajajaran disebut sebagai keturunan Jenggolo. Jenggolo disebut sebagai keturunan Medang Kamulan. Medang Kamulan disebut sebagai keturunan Pengging. Pengging disebut sebagai keturunan Kadiri. Kadiri disebut sebagai keturunan Ngastino. Ngastino adalah Hastinapura yang dijawakan, yang silsilahnya seperti ini. Dan ini adalah mengambil dari cerita Mahabharata. Jadi jelas ya teman-teman ya, cerita Mahabharata yang orisinil itu berasal dari India. Kemudian dijawakan, disebut sebagai leluhur Raja-Raja Mataram. Itu tujuannya untuk sastra legitimasi. Loh, berarti cerita pewayangan ini sangat-sangat luas. Ya memang benar sangat luas. Masih ada tokoh-tokoh lain yang tidak saya tulis di sini terlalu banyak. Termasuk juga Karno itu juga tidak saya tulis di sini ya. Nah itu nanti bisa kita bahas di video lain. Nah bagaimana dengan cerita yang versi India? Apakah ada kelanjutannya? Sebenarnya yang versi India juga ada kelanjutannya. Jadi setelah Raja Janamejaya tadi itu masih ada lanjutannya, tapi sumbernya bukan lagi Mahabharata, tapi naskah-naskah yang lain, misalnya Srimad Bhagavatam atau Wisnu Purana. Nah ini saya ambil dari Wisnu Purana. Jadi setelah Raja Parikesit digantikan oleh Janamejaya, Janamejaya mewariskan kerajaan kepada Satanika, kemudian Aswamedadatta, Ashimakresna, kemudian Nicakra punya anak Usna, kemudian digantikan Citrarata, Wersnimat, Susena, Sunita, Rica, Nercaksu, Sukihala, Pariplawa, Sunaya, Medawin, Nerpanjaya, Merdu, Tikma, Werhatrata, Wasudhana, Shatanika, Udayana. Nah ini mirip dengan cerita Jawa tadi Yudhoyono. Kemudian Ahinara, Kandapani, Niramitra, kemudian Semaka. Nah Semaka ini dibunuh oleh menterinya sendiri. Nah berakhir sudah riwayat dinasti Bharata tadi ya. Jadi kalau ada yang mengatakan cerita Mahabharata versi Jawa lebih lengkap daripada Mahabharata versi India, itu kurang tepat. Mungkin yang mengatakan seperti itu taunya Mahabharata cuma dari sinetron India saja ya, tidak pernah membaca Mahabharata yang versi kitab. Kenapa? Karena yang versi kitab itu tokohnya juga banyak sekali dan banyak yang tidak dijawakan. Jadi yang dijawakan ini hanya Pratipa, Santanu, kemudian para Pandawa ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kita tidak bisa mengatakan versi Jawa lebih lengkap daripada versi India, atau versi India lebih lengkap daripada versi Jawa. Kenapa? Karena masing-masing punya keistimewaan, masing-masing punya ciri khas. Ada tokoh di India yang di Jawa tidak ada, dan tokoh Jawa yang di India tidak ada. Jadi kalau saya disuruh memilih, saya lebih suka yang mana, yang versi original atau versi tradisional. Saya suka semuanya ya. Versi Mahabharata original saya suka, versi Pustokorojo juga saya suka. Nah teman-teman, jelas sekali bahwa cerita pewayangan itu sangat-sangat luas, tidak hanya Pandawa dan Kurawa saja.
Tapi memang perlu diakui bahwa yang laris itu adalah cerita Pandawa dan Kurawa, sehingga seolah-olah cerita wayang itu hanya meminjam dari cerita India, padahal tidak benar ya. Cerita wayang itu yang ngambil dari India itu hanya segini saja, sedangkan lanjutannya ini adalah cerita-cerita versi Jawa buatan Pujangga Jawa. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Jadi setelah saya sampaikan seperti ini, kalau ada teman-teman yang masih meyakini bahwa cerita Mahabharata itu berasal dari Jawa, bukan dari India, ya silakan. Itu adalah soal keyakinan. Silakan kalau teman-teman masih tetap pada keyakinan semula. Saya hanya menyampaikan data yang saya miliki. Yang penting kita sama-sama mencintai budaya kita lestarikan jangan sampai punah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam budaya.